malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nofri Antonius Anam, biasa dipanggil Nofri, asal Universitas Timur, Prodi Administrasi Negara, semester 4 kelas D. Baik, materi yang akan saya bahas terkait kepemimpinan. Dan dalam materi kepemimpinan ada 3 pokok pembahasan dalam materi tersebut, yaitu yang pertama konsep dasar kepemimpinan, yang kedua teori kepemimpinan, dan yang ketiga peran kepemimpinan dalam organisasi. Baik, pengertian kepemimpinan itu secara etimologi, kepemimpinan memiliki kata dasar pimpin yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu lead atau pimpin, yang dimaksud penggerak. Yang kedua itu leader atau pemimpin, merupakan orang yang menggerak suatu organisasi. Yang berikut leadership atau kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang yang menggerak suatu roda kepemimpinan dalam sebuah organisasi untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditentukan. Maka dari ketiga pokok pembahasan di atas dapat saya simpulkan bahwa kepemimpinan merupakan suatu proses mempengaruhi dan menggerakkan individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berikut itu pengertian menurut para ahli. Di sini ada 2 ahli, yaitu ahli yang pertama itu Sejik 2012. Kepemimpinan adalah menginspirasi orang lain untuk mengejar visi sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dan menjadi upaya bersama, visi bersama, dan juga kesuksesan bersama. Dan yang kedua itu Nordhaus 2007, kepemimpinan adalah suatu proses di mana seseorang individu mempengaruhi sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama. Yang berikut itu atribut kepemimpinan. Atribut kepemimpinan merupakan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Di antara atribut kepemimpinan ada beberapa jenis, yaitu yang pertama itu mumpuni atau memiliki kecerdasan dan kemampuan, dan yang kedua itu prestasi atau yang biasa disebut dengan juara dan penghargaan. Selain prestasi, seorang pemimpin juga harus bertanggung jawab dalam kepemimpinannya. Selain tanggung jawab, juga terlibat aktif dalam organisasi tersebut. Selain terlibat aktif, memiliki status sosial yang tinggi. Dan yang berikut itu mitos-mitos kepemimpinan. Mitos kepemimpinan adalah pandangan-pandangan atau keyakinan-keyakinan masyarakat yang dilekatkan kepada gambar seseorang pemimpin. Mitos ini didasari maupun tidak disadari, dan tidak semua mitos akan mempengaruhi pengembangan ide-ide dalam organisasi. Ada 3 mitos yang berkembang di masyarakat, yaitu mitos the born right, yang artinya seorang pemimpin sudah ditunjuk sejak ia dilahirkan, contohnya seperti pemimpin kerajaan. Yang kedua itu mitos the for all season, yang artinya seorang pemimpin yang dikatakan berhasil di tempat kerja sebelumnya dan akan dikatakan berhasil juga di tempat kerja yang baru. Contohnya seorang kepala desa yang berhasil dalam menjalankan program kerjanya atau prokernya pada saat ia menjabat sebagai kepala desa, dan ketika ia ingin melanjutkan keberhasilannya ke jabatan yang baru, misalkan Dewan Perwakilan Rakyat, akan dikatakan berhasil juga.
Ini yang dinamakan mitos the four obsession. Dan mitos yang ketiga ini mitos the intensity, yang artinya seorang pemimpin harus memiliki sifat keras yang bukan artinya keras kepala atau egois, namun keras dalam prinsip tetapi lembutnya dalam menjalankan sebuah tujuan yang telah ditentukan. Dan yang berikut itu tipe-tipe kepemimpinan. Di dalam kepemimpinan ada beberapa tipe, yaitu tipe yang pertama itu tipe pemimpin berdasarkan kondisi sosio-psikolog. Yang kedua itu tipe pemimpin berdasarkan kepribadian atau pemimpin yang tidak cepat emosional. Yang ketiga itu tipe pemimpin berdasarkan gaya atau pemimpin mampu mempengaruhi atau mengelola dalam sebuah strategi. Dan yang terakhir itu tipe pemimpin berdasarkan peran, fungsi, dan perilaku, menjalankan sebuah pekerjaan sesuai dengan tupoksi atau tugas dan pokok, dan memiliki moral yang baik. Ini berikut teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami dan membangun kemampuan pemimpin. Dalam teori kepemimpinan itu ada 3 kepemimpinan, yaitu teori klasik, teori kontingensi, dan teori kontemporer. Dan teori yang pertama itu teori klasik. Teori klasik adalah kepemimpinan yang ditandai oleh sifat dominatif, direktif, otoritatif, dan para pengikut harus patuh melaksanakan perintah pimpinan karena ia adalah satu-satunya otoritas yang berhak menafsirkan kebenaran yang sah. Teori klasik dibagi menjadi 3, yaitu sifat, situasi, dan kelompok. Dan teori yang kedua itu teori kontingensi. Teori ini diakui bahwa setiap organisasi adalah unik dan menghadapi tantangan yang berbeda, sehingga tidak ada pendekatan manajemen yang bisa diterapkan secara universal. Teori kontingensi adalah pendekatan yang menyatakan bahwa tidak ada satu metode atau gaya yang tepat untuk semua situasi. Teori kontingensi dikembangkan menjadi 4, yaitu kepemimpinan kontingensi, struktur organisasi, teori teknologi atau sistem, teori desain sistem kontingensi. Teori yang terakhir itu teori kontemporer. Teori ini adalah pendekatan modern terhadap kepemimpinan yang muncul sebagai respon terhadap perubahan kebutuhan dan tuntutan bisnis saat ini. Teori kontemporer dibagi menjadi 4, yaitu transformasional, situasional, otentik, dan pertukaran pemimpin anggota. Dan yang berikut itu peran kepemimpinan dalam organisasi. Peran kepemimpinan dalam organisasi adalah proses mempengaruhi aktivitas sebuah kelompok yang digunakan di organisasi ke arah pencapaian tujuan. Peran organisasi dalam organisasi perubahan meliputi yang pertama itu mencari dan memberi informasi, dan yang kedua itu membuat keputusan, yang ketiga mengarahkan dan mengatur, yang terakhir itu mengajak dan mengembangkan. Itu adalah poin-poin atau peran pemimpin dalam organisasi. Peran pemimpin dalam membawa perubahan yaitu yang pertama pemimpin sebagai penentu arah, yang kedua pemimpin sebagai agen perubahan, yang ketiga pemimpin adalah juru bicara, yang terakhir itu pemimpin adalah sebagai pelatih atau pemberi motivasi. Sekian dari
pembahasan materi kita pada malam hari ini. Semoga sukses selalu. Terima kasih.